Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatid, para asatidah, para bapak dan ibu sekalian, hafizani wa hafizakumullah. Wabil khusus segenap pengurus Masjid Al-Furqan Jatiunggul, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya semoga semuanya saja selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Dan tentu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbalah wa fatahallahu alaina futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a'i la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama al-muslimin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ketiga nih. Wa an Abi Musa radhiyallahu anhu, dan diceritakan dari Abu Musa radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, sami'tu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, beliau bersabda, idza atasa ahadukum, apabila bersin siapa ahadukum, salah seorang di antara kalian, fahamidallaha, kok kemudian dia memuji Allah dengan mengucap alhamdulillah, maka fasyammituhu, maka doakanlah ia. Fa illam yahmadillah, maka apabila dia tidak memuji Allah setelah bersin itu, fala tusyammituhu, maka janganlah kalian mendoakannya. Hadisnya riwayat rawahu Muslimun, hadisnya riwayat Muslim. Jadi kita mendoakan yarhamukallah itu kalau dia mengucap alhamdulillah. Kalau dia tidak mengucap alhamdulillah, maka jangan doakan yarhamukallah. Jadi sunnahnya mendoakan yarhamukallah kalau yang bersangkutan mengucap alhamdulillah. Karena bersin ini termasuk nikmat. Ada yang mengatakan orang gila itu nggak bisa bersin. Berarti kalau orang itu masih bersin, otaknya masih berfungsi. Kalau udah gila katanya nggak bersin, katanya gitu. Atau betul apa enggak itu? Allah. Dan bersin ini termasuk nikmat yang besar, karena menurut kesehatan ketika kita bersin, banyak kuman, bakteri, mungkin virus itu ikut terlempar keluar. Dan umumnya orang kalau bersin matanya terpejam. Saya pernah baca keterangan apa mendengar keterangan ahlinya itu, saya lupa itu. Andai kan orang bersin itu tidak terpejam, itu ada potensi matanya itu copot. Ada yang mengatakan begitu, atau betul apa tidak itu. Tapi umumnya orang kalau bersin, umumnya begitu, umumnya itu. Dan kalau bersin ini nggak usah ditahan, beda dengan menguap kemarin. Kalau menguap ditahan, kalau bersin nggak usah ditahan. Cuman ya harus tahu tempat. Nanti sembarangan bersin, ya takutnya orang risih juga. Tapi secara umum bersin itu jangan ditahan, seperti itu.
Wa an Anasin, dan cerita dari sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, Atosa telah bersin siapa rajulani, dua orang lelaki, inda Nabi, di sisi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fashammata ahadahuma, maka mendoakan siapa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada salah satu di antara keduanya. Walam yusammit, dan tidaklah beliau mendoakan al-akhara yang lain. Faqala rajul, maka berkata seorang lelaki, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, syammata hadza walam yusammitni walam tusammitni. Ya Rasulullah, engkau telah mendoakan orang ini sementara engkau tidak mendoakan saya. Faqala, maka bersabda siapa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadza, yang ini, hamidallah, memuji Allah. Wa innaka, dan sesungguhnya engkau lam tahmadillah, engkau tidak memuji Allah. Muttafaqun alaihi, Bukhari Muslim. Dan alhamdulillah ini afdhalud du'a ya. Alhamdulillah itu afdhalud du'a. Dalam hadis At-Tirmidzi Nabi bersabda, afdhalud du'a alhamdulillah, afdalul laili lailatul jum'ah, afdalul dzikri la ilaha illallah. Atau kama qala. Makanya kalau kita ini bingung mau berdoa apa, sudah alhamdulillah, 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 itu sudah afdalud du'a itu. Afdalud du'a. Dan ini kalimat syukur, di mana kalau kita bersyukur, nikmat pasti ditambah oleh Allah. Surah Ibrahim ayat 7. Wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi kalau kita bersyukur, sungguh nikmat dari Allah akan ditambah, pasti itu. Dan siapa yang kufur, maka Allah ingatkan kita akan siksa yang sangat pedih. Itu kalau kita bersyukur, nikmat pasti ditambah. Tapi kalau kufur, diingatkan akan siksa yang sangat pedih. Dan orang itu selagi masih mau bersyukur, itu tidak akan diadab oleh Allah. Orang itu kalau masih mau bersyukur, itu tidak akan diadab oleh Allah. Surah An-Nisa ayat 147 itu. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Allah tidak akan mengambil tindakan mengadab kalian selagi kalian mau bersyukur, beriman dan bersyukur. Jadi kalau kita masih bersyukur, beriman dan bersyukur, tidak akan diadab oleh Allah. Allahu Akbar. Dan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, orang itu kalau mau menceritakan sesuatu yang tidak baik tentang dirinya, mau menceritakan kejadian buruk yang menimpa dirinya gitu ya, supaya tidak meratap, supaya tidak dikategorikan meratap, maka hendaklah dia mendahului dengan syukur. Saya ulangi, kalau kita mau menceritakan tentang kesedihan kita, supaya kita, kalau kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, supaya tidak masuk dalam kategori meratap, maka awali atau dahului dengan mengucap alhamdulillah. Contoh misalnya, jenengan mau menceritakan masalah jenengan, nah, itu dimulai dulu dengan ini, alhamdulillah, biarpun begini ya masih diberi kesehatan oleh Allah, alhamdulillah, biarpun begini masih diberi kemudahan oleh Allah, alhamdulillah. Tapi memang saya ada masalah ini ya. Tapi dimulai alhamdulillah dulu ya, sehingga jadinya itu tidak meratap ya, supaya tidak jadi meratap, maka agar supaya tidak dikategorikan meratap, maka dimulai dengan membaca apa tadi, alhamdulillah, sebelum cerita yang sedih-sedih. Dan masih banyak lagi keutamaan alhamdulillah ya. Saya mungkin pernah cerita di sini ya, tapi ini cerita bukan hadis, cerita. Tapi nanti kaitannya dengan ayat dan hadis yang saya baca tadi. Kaitannya ke sana nanti. Di Surabaya itu ada seorang
kiai. Beliau ini pembicara dalam skala nasional, sering bicara di kampus-kampus dalam seminar-seminar nasional, sering bicara tentang sejarah Islam beliau. Sampai usia 50 tahun saat itu, anaknya banyak beliau. Usia 50 tahun anaknya banyak. Beliau ini sowan ke seorang kiai. Kiai, saya ini sudah lama kiai jadi pembicara, sering isi seminar-seminar. Ini kiai menghadap ke kiai yang lain. Sementara anak saya banyak, hingga detik ini saya belum kunjung punya rumah. Tolong saya diajari doa apa gitu loh Pak Kiai, supaya saya bisa punya rumah gitu. Dia bilang gitu. Kata Pak Kiainya itu gini, saya perhatikan sampean ini kok setiap kesini mengeluh terus kayaknya, kata Kiai. Dah gini, itu mengeluhnya itu ditobati ya, kata Kiai, ditobati. Sekarang dikafaroti, dibayar dan semacam dendanya lah, tebusannya. Selama ini kan sampean mengeluh, mulai sekarang sampean tak denda, tak kasih, harus menebus ngeluhnya itu dengan syukur, kata Kiai itu. Caranya bagaimana Pak Kiai? Kata Kiai itu, pokoknya mulai, ini kisah nyata, orangnya ada ya. Mulai sekarang kata Kiai itu, tiap malam sampean niat mentobati mengeluh di masa lalu itu, terus membayar, menebus kesalahan jenengan dengan bersyukur. Caranya tiap malam zikir alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Berapa kali Pak Kiai? 10.000 kali kata Kiainya. Kiainya asal ngomong aja. Kan sampean sering ngeluh, sekarang udah pokoknya baca alhamdulillah sebanyak-banyaknya. Berapa kali Pak Kiai? 10.000 kali kata Kiainya. Tapi di luar dugaan, beliau pulang itu diamalkan betul. Diamalkan betul itu. Dan ini kisah nyata, orangnya ada. Diamalkan baru 7 hari kalau nggak salah. Baru 7 hari, sepekan. Balik lagi ke Kiai tadi itu. Alhamdulillah Pak Kiai katanya. Kenapa? Sekarang saya sudah punya rumah. Ceritanya gimana? Jadi ada orang kaya ceritanya. Ada orang kaya sudah terlanjur bikin masjid plus pesantren plus rumah kiainya, belum ketemu orang yang cocok untuk jadi kiai. Nah, beliau itu ingat saya. Terus datang ke rumah saya. Pak Kiai, mau nggak jadi kiai di pesantren saya? Itu ada rumahnya, ada masjidnya, ada kompleknya udah sekalian. Ya mau katanya. Akhirnya beliau jadi kiai, nggak cuma dapat rumah, dapat pesantren, dapat masjid, masya Allah. Sampai beliau sekarang udah meninggal sekarang, ya meninggal pesantrennya itu juga, dan itu masih ada sampai sekarang, masya Allah. Itu barokahnya, alhamdulillah. Itu afdhalud doa. Nah, saya pas cerita begini ini, ada ibu-ibu orang Tanggul Jember, anaknya tinggal di Perumnas 3 itu anaknya tinggal di Perumnas 3. Nah, terus ibu ini tinggal di Tanggul Jember sana. Nah, beliau ini satu saat WA saya, Ustadz, saya mau mantu 2 pekan lagi Ustadz, 2 minggu lagi. Saya belum punya duit Ustadz. Saya belum punya duit. Gimana ini Pak Ustadz katanya. Terus saya bilang tadi itu, ya coba aja, saya tiru-tiru itu. Coba aja Ibu zikir alhamdulillah sebanyak-banyaknya. Sudah zikir alhamdulillah sebanyak-banyaknya udah. Berapa kali Pak Ustadz? Pakai nanya. Saya jawab sama, 10.000 kali saya bilang gitu. Tapi jangan diharuskan ya, saya cuma ngomong aja ya. Rupanya ibu ini mengamalkan juga. Diamalkan juga sama ibu itu. Padahal saya cuma ngomong aja ini. Malah yang ngomong belum mengamalkan malah.
Ya saya dikira alhamdulillah tetap. Maksud saya itu enggak sebanyak itu saya. Ya Allah, beliau alhamdulillah sudah mantu, sudah selesai alhamdulillah, masya Allah. Cerita sama saya itu. Alhamdulillah Pak Ustadz, pas hari saya mantu, menjelang hari H itu saya punya duit Pak Ustadz, alhamdulillah. Ya alhamdulillah Bu, saya bilang gitu. Ini barokahnya alhamdulillah. Dan hadisnya riwayat At-Tirmidzi itu afdhalud du'a alhamdulillah. Kalau ayatnya surah Ibrahim ayat 7 kan, wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Tapi soal 10 kali itu jangan diharuskan ya. Saya cuman tiru-tiru ngomong itu aja. Karena pakai nanya berapa kali itu apa. Itu seperti itu. Jadi kalau saya tetap berpegang pada zikir itu sebanyak-banyaknya. Kenapa zikir itu sebanyak-banyaknya? Kata para ulama disebut banyak itu kalau 300 kali. Saya termasuk yang punya prinsip zikir itu sebanyak-banyaknya. Al-Ahzab ayat 41. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikron katsira. Hei orang-orang yang telah beriman, ingat dan sebutlah Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Zikir sebanyak-banyaknya itu berapa kali kata para ulama? Disebut banyak itu 300 kali kata para ulama. Kalau belum 300 belum banyak. Itu kata para ulama ya. Disebut banyak itu 300 kali. Belum, kalau belum 300 belum banyak berarti. Itu kata para ulama itu gitu. Dan ahli surga itu akhir doanya adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Surah Yunus ayat 10 itu. Subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Inilah pentingnya syukur ya. Pun lanjut. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an, dan diceritakan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, karena ada siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza atasa, apabila beliau bersin, wada'a yadahu, beliau meletakkan tangannya atau saubahu, bajunya, ala fi atas lisan beliau, atas mulut beliau, wa khafadha, dan beliau merunduk, au ghaddu, atau menekan, biha, dengan baju atau tangannya itu, sautahu, suaranya. Jadi enggak diumbar asing, enggak gitu enggak. Jadi Nabi itu berusaha ditahan. Bersin tetap tapi berusaha ditahan. Syakkar rawi agak ragu dalam rawa Abu Dawud wa qala hadisun hasanun sahih, hadis hasan sahih. Jadi Nabi itu kalau bersin lisannya apa ditutup pakai tangan atau pakai kain. Hasin. Terus berusaha ditahan suaranya supaya tidak los. Kadang orang itu gabresan diculno ente-enteannya. Jangan gitu. Wa an Nabi Musa, dan kita Nabi Musa radhiyallahu an. Qala, beliau berkata, kanal yahudu, adalah seorang Yahudi, adalah orang-orang Yahudi. Ya ta'atasuna, mereka saling bersin. Inda Nabi, di sisi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yarjuna, mereka berharap ayaqula, Nabi bersabda, lahum, untuk mereka, yarhamukumullah, semoga Allah merahmati kalian. Fayaqulu, maka Nabi bersabda, yahdikumullah wa yuslih lakum balakum. Malah Nabi bersabda, semoga Allah berikan hidayah kepada kalian, wa yuslih balakum, dan Allah perbaiki keadaan kalian. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala hadisun hasanun sahihun. Jadi andaikan ada orang kafir kok bersin, terus dia mengucap alhamdulillah misalnya, kita doakan yahdikumullah. Jadi bukan yarhamukallah tapi yahdikumullah, semoga Allah berikan hidayah kepadamu, wa yuslih balakum. Kalau untuk kita kemarin urutannya, kita yang bersin mengucap alhamdulillah, terus yang mendengar mengucap yarhamukallah, kita balis yahdikumullah,
Didoakan lagi yuslih lakum balakum. Saling mendoakan. Kalau untuk orang kafir kita langsung ucap yahdikumullah. Semoga Allah berikan hidayah. Barangkali ada yang ucap alhamdulillah. Karena orang di luar Islam sekarang ini ya bisa assalamualaikum, ya bisa alhamdulillah. Bisa nyeluk dikit-dikit ya Allah dia ada. Enggak banyak nggih. Andai kan ada yang begitu ya kita doakan yahdikumullah. Napa? Nggih. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dan cerita dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qala bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza tasa'aba ahadukum falyumsik biyadihi ala fihi fa inna syaitana yadkhuluhu. Apabila seseorang di antara kamu sekalian menguap, maka hendaklah ia menutupkan tangannya pada mulutnya, karena sesungguhnya setan akan masuk ke mulutnya. Hadisnya riwayat Muslim. Kalau bersin itu menyemburkan virus, kuman dan macam-macam, tapi kalau menguap itu malah nyedot. Di situ rawan apa yang ada di udara yang kita sedot itu masuk semua. Maka Nabi memerintahkan ini. Kok namanya setan? Setan itu mengganggu ya, artinya sifatnya mengganggu. Virus, kuman yang mengganggu ya setan namanya. Itu seperti itu. Manusia yang mengganggu ya setan, karena setan itu minal jinnati wan nas. Binatang yang mengganggu ya setan. Semut itu termasuk binatang yang tidak boleh dibunuh. Tapi kalau terlalu banyak dan mengganggu ya terpaksa. Itu namanya setan. Allahu Akbar. Pokoknya apapun yang mengganggu namanya apa? Setan. Baik itu manusia maupun jin maupun binatang. Kucing mengganggu ya setan. Cuma kalau kucing jangan dibunuh, paling enggak diusir. Allahu Akbar. Sunnah berjabat tangan dan menunjukkan kasih sayang. Sunnah berjabat tangan dan menunjukkan kasih sayang. Wa an Abil Khattab, dan cerita dari Pak Al-Khattab namanya Qatadah. Qala, beliau berkata, qultu, aku berkata ya li Anasin, kepada sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, akanatil musafahatu fi ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah berjabat tangan itu terjadi di masa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Qala, berkata siapa Anas bin Malik radhiyallahu anhu, na'am, ya. Rawahu al-Bukhari. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari. Saling berjabat tangan itu terjadi di masa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seringnya di setiap pertemuan. Bahkan menurut riwayat yang saya pernah baca, pernah terjadi setelah sholat. Riwayat yang pernah saya baca setelah sholat asar sama setelah sholat subuh. Di riwayat yang pernah saya baca, seingat saya. Tapi intinya pernah lah Nabi berjabat tangan setelah sholat. Hanya kalau kemudian dalam konteks kekitaan, kalau teman kita sebelah masih zikir mungkin dan lagi khusyuk dalam zikir, maksudnya ada baiknya jangan diajak salaman, takut mengganggu kekhusyuannya dalam zikir. Tapi kalau santai ya terserah jenengan. Allah. Dan orang yang bersalaman itu Allah ampuni dosanya sebelum mereka berpisah. Jadi dua orang muslim kalau ketemu dan saling bersalaman, sudah Allah ampun dosanya sebelum keduanya berpisah.
dalam beberapa riwayat salamannya Nabi itu ada beberapa macam. Ada yang ini ketemu ini ya, salaman begini. Biasa salaman seperti yang kita biasanya itulah. Ini ketemu ini salaman. Kadang begini, ada yang begini salamannya. Kadang ada yang begini kayak berpegangan begini itu ya. Kadang ada yang begini. Salamannya Nabi itu macam-macam. Ada beberapa riwayat tentang salamannya Nabi kita Muhammad SAW dengan para sahabat. Jadi Nabi itu tidak satu macam salamannya. Itu sebetulnya. Ada yang umum begini ya, yang umum begini. Ya seperti biasanya kalau kita salaman itu. Kemudian kadang begini. Kadang seperti orang saling itu, yang gini itu lah, ya itu. Itu seperti itu. Kadang begini. Saling gini tangannya. Itu seperti itu. Allahu Akbar. Ada beberapa riwayat aukamakal. Tidak satu macam. Yang penting itu menunjukkan kehangatan. Menunjukkan apa? Mau praktek, mau buat tadi lah. Praktek ini. Mau ke praktek. Praktek. Oke Pak, biar kelihatan. Yang pertama ini tangan kanan ya. Nah, pertama ngeten. Nah, salaman. Ada yang begini. Nah, oh ya. Ada yang begini. Nah, gini. Terus ada yang begini. Kalau tas enggak ada ya? Belum. Nah, itu diantara bentuk salaman yang pernah saya ngaji. Salamannya Rasulullah Muhammad SAW dan beberapa sahabat aukamakal. Kurang lebih itulah diantaranya yang saya ingat ya. Itu diantaranya. Jadi tidak satu macam. Tidak satu macam. Aukamakal. Dan itu menunjukkan kehangatan hubungan ya. Kehangatan hubungan. Wa an Anasin, dan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, lamma ja'a ahlul Yamani, ketika datang penduduk Yaman. Qala bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qad ja'akum ahlul Yamani, sungguh telah datang penduduk Yaman. Wa hum awwalu man ja'a bil musafahati, dan mereka adalah orang yang pertama kali datang dengan berjabat tangan. Rawahu Abu Dawud, hadis Abi Dawud isnadin sahih, dengan sanad yang sahih. Jadi orang-orang Yaman dipuji oleh Nabi. Mereka ini kalau datang seringkali mengajak jabat tangan terlebih dahulu. Penduduk Yaman itu Nabi sebut penduduk yang punya hati seperti seekor merpati atau seperti hati burung atau apa. Artinya hatinya itu lembut. Tidak seperti umumnya orang-orang Arab. Loh, tapi di sini banyak keturunan Yaman tapi agak kasar Ustaz. Biasanya ada campuran Betawi biasanya. Biasanya itu. Yaman campuran apa? Betawi biasanya itu. Kalau yang asli Yaman itu biasanya lembut hatinya, biasanya. Itu seperti itu. Karena di masa Nabi itu Yaman termasuk yang didoakan oleh Nabi. Bahkan salah satu sudutnya Ka'bah itu rukun Yamani. Itu seperti itu. Pun. Jadi Nabi puji orang Yaman ini sebagai orang yang kalau ketemu seringkali berjabat tangan terlebih dahulu. Dan ini pujian Nabi ini sepatutnya lah kita tiru, di mana kita kalau ketemu ya, senang berjabat tangan. Wa anil Barra, dan dari Al Barra radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qala telah bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min muslimain yaltaqiyani fa yatasafahani illa ghufira lahum qabla ay yaftariqa. Tidaklah dua orang muslim yang bertemu kemudian keduanya saling berjabat tangan illa kecuali ghufira lahum, diampuni untuk keduanya qabla ay yaftariqa, sebelum keduanya berpisah. Rawahu Abu Dawud, hadisnya riwayat Abi Dawud. Kita bersyukur pada Allah ya.
pintu-pintu ampunan Allah itu banyak sekali. Saya ulang, kita bersyukur pada Allah, pintu-pintu ampunan Allah itu banyak sekali. Andaikan pintu ampunan Allah hanya taubat, barangkali banyak orang yang tidak diampuni oleh Allah karena kurang sungguh-sungguh dalam bertobat. Tapi kita bersyukur pada Allah, kita wudu merontokkan dosa, kita sholat merontokkan dosa. Bahkan dalam hadis yang sahih riwayat Abu Nu'aim dalam kitab Hulyatul Auliya, orang kalau sholat itu diletakkan dosanya di pundaknya, di bahunya, sehingga kalau dia rukuk berhamburan berjatuhan dosanya. Itu hadisnya sahih riwayat Abu Nu'aim dalam kitab Hulyatul Auliya. Saya baca dalam kitab Sahih Fadhailul A'mal, ada di situ. Terus Nabi mengumpamakan sholat itu seperti mandi. Nabi bersabda, kalau di depan rumah kalian ada kali yang airnya jernih mengalir, kalian mandi di situ 5 kali sehari, masih tersisakah daki dalam tubuh kalian? Tidak ya Rasulullah. Begitulah sholat. Belum langkah kita tadi dari rumah. Kalau kita wudhu dari rumah, 1 langkah pahala dihadirkan, dosa dihapus, derajat diangkat. Belum lagi karena kita mau mencari ilmu, malaikat merendahkan sayapnya mendoakan kita ampunan. Selama kita menanti di sini selama kita tidak berhadas dan tidak menyakiti hati orang lain atau mengganggu orang lain, maka didoakan oleh malaikat dengan doa ampunan, rahmat, dan diterima tobat kita. Ini kan belum lagi ikan-ikan di lautan yang memohonkan ampun untuk orang-orang yang mencari ilmu seperti kita ini, insyaallah. Terus pokoknya kita bersyukur pada Allah, pintu ampunan Allah itu banyak sekali, termasuk melalui salaman. Nah, ini melalui apa? Salaman. Makanya baik sekali kalau kita ketemu berpisah apa? Salaman. Supaya apa? Diampun dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa an Anasin, dan cerita dari sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Cuman ingat salaman yang dimaksud, salaman yang betul salaman tadi itu ya, dengan model-model tadi itu. Kalau yang begini menurut salaman apa enggak Ustaz? Ya kalau terpaksa laki perempuan ya enggak apa-apa. Tapi kalau sama laki-laki ya jangan begini, pegang tangan. Nggih. Wa an Anasin, dan di tangan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, siapa rajulun, seorang lelaki, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ar-rajulu minna yalqa akhahu aw sadiqahu ayan hanilah. Wahai Rasulullah, seseorang di antara kami bertemu dengan saudaranya atau temannya, apakah ia harus membungkukkan diri untuknya? Qala la, enggak, kata Nabi. Qala afayal tazimuhu wa yuqabbiluhu. Apakah dia harus membungkuk? Apakah dia boleh untuk merangkulnya dan menciumnya? Qala la, enggak. Qala afa ya'khudhu biyadihi wa yusafihuhu. Apakah dia boleh mengambil tangannya dan menyalaminya? Qala na'am, rawahu at-Tirmidzi wa qala hadisun hasanun. Ini yang saya mohon maaf ya, kadang ketika baca hadis ini ada yang kemudian memahami dilarang membungkuk, terus dilarang merangkul, dilarang mencium. Hadis ini tidak begitu maknanya. Hadis ini mengajarkan tentang kalau ketemu saudara kita itu salaman tok itu sudah cukup, nggak harus. Nah, karena kalau nanti dibilang harus, berarti kalau ketemu kita nggak cukup hanya salaman, mesti cipika-cipiki, mesti merangkul, mesti membungkukkan diri. Itu yang dimaksud.
Nah, apakah ada Ustadz contoh bahwa para sahabat kepada Nabi tidak hanya sekedar mencium tangan tapi merangkul beliau, mencium beliau? Ada. Dan itu banyak, dan Nabi tidak melarang. Hadisnya Sahih Muslim lagi diantaranya. Itu seperti itu. Nah, tapi yang dimaksud nggak harus segitu-gitunya. Standar dasarnya adalah salaman. Kalau mau ngerangkul ya silahkan, tapi nggak harus. Kalau misalnya mau mencium ya silahkan, tapi nggak harus cipika-cipiki itu loh. Tapi nggak harus. Standar dasarnya salaman itu sudah cukup. Itu seperti itu. Mengenai hadis larangan membungkuk itu, sependek yang saya punya takhrij hadisnya itu lemah, riwayatnya lemah. Sehingga tidak bisa dipakai dalil untuk mengharamkan. Kecuali kalau membungkuknya itu sama dengan rukuk dalam pengertian untuk menyembah, atau sama dengan sujud dalam pengertian untuk menyembah, itu baru bermasalah. Tapi kalau sebatas membungkuk dalam pengertian menghormat, itu tidak ada masalah, karena hadis yang melarang itu sependek yang pernah saya baca hadisnya lemah, sehingga tidak bisa dipakai dalil untuk masalah halal haram. Itu yang saya tahu. Wallahu a'lam bisawab. Ya, bahwa ada beberapa masyayikh yang melarang membungkuk ya tidak apa-apa, itu beda persepsi dalam memandang hadis tersebut. Hadisnya sama sih yang dibaca, cuman sebagian mendhaifkan yang saya tahu. Yang saya baca itu termasuk yang mendhaifkan. Itu seperti itu. Wallahu a'lam bisawab. Yang penting jangan membungkuk setara dengan rukuk yang orientasinya menyembah, apalagi sampai sujud yang orientasinya apa? Menyembah. Itu jangan sampai. An Sofwan bin Asal, kita dari Sofwan bin Asal radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qala Yahudiyun li sahabi, berkata seorang Yahudi kepada sahabatnya, idhab bina ila hadan nabiyyi, ayo berangkat bersama dengan saya menghadap ke Nabi ini, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fataya, maka keduanya datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasa'alahu, maka keduanya bertanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, antis ayatin bayinatin, tentang 9 ayat yang jelas. Ini di Masjid Al-Furqan Jatiunggul ada yang nanya. Fadzakar hadis, maka rawi menyebutkan hadis yang cukup panjang ila qauli, sampai pada sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqabbilu yadahu wa rijlahu wa qala nashhadu annaka nabiyyun, rawahu at-Tirmidzi wa ghairi bi isnadin sahihin. Sampai pada hadis setelah jawab oleh Nabi kita Muhammad SAW, kemudian mereka mencium tangan dan kaki Nabi serta berkata, kami bersaksi sesungguhnya engkau adalah seorang Nabi. Hadis riwayat at-Tirmidzi dan selainnya dengan sanad yang sahih. Nah, ini yang saya bilang tadi, menunjukkan bahwa bersikap ini malah agak ekstrim, ini malah ini. Tidak hanya menunduk ini malah ini. Tapi ini malah yang bersangkutan ini mencium tangan Nabi dan kaki Nabi si Yahudi ini. Dan Nabi mendiamkan. Kalau ini haram, Nabi pasti mengingkari. Dan berarti ini apa? Kalau kan gini ya, kalau ngomong hadis pasti ada fikih hadisnya. Menggabungkan dua riwayat tadi yang larangan menunduk misalnya dengan ada contoh di masa Nabi orang menunduk bahkan sampai mencium kaki Nabi, Nabi mendiamkan, ini gimana menggabungkan dua dalil ini? Nabi tahu yang bersangkutan ini tidak dalam rangka untuk menyembah, tapi Nabi tahu yang bersangkutan ini konteksnya adalah untuk menghormat. Apalagi di belakang hari diketahui yang bersangkutan ini adalah mengakui bahwa Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi. Itu seperti itu. Allah. Tapi tetap kita harus berhati-hati ya. Jadi jangan sembarangan juga, takutnya nanti
masuk dalam kategori berlebihan kalau untuk kita. Tapi yang pasti ini pernah terjadi di masa Nabi kita Muhammad SAW. Makanya dilihat kalau di fikih itu alasan hukumnya itu diperhatikan itu maksudnya. Nunduk karena apa itu berpengaruh pada hukum. Nunduk karena apa itu berpengaruh pada hukum. Kalau karena menghormat tidak ada masalah, tapi kalau karena berlebihan menyembah itu tentu tidak boleh. Wa an Ibnu Umar, dan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, kisatun, ada satu kisah, qala beliau berkata fiha tentang kisah itu, fadanauna yakni minan nabi sallallahu alaihi wasallam faqabbalna yadahu, rawahu Abu Dawud. Kemudian kami mendekat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kami mencium tangan beliau. Ini dipakai dalil mencium tangan orang soleh itu diperkenankan, dan Nabi tidak mengingkari. Kalau nyium tangan itu kira-kira bungkuk nggak kira-kira itu? Bungkuk. Dan Nabi tidak melarang karena konteksnya menghormat. Dan Kak Syekh Albani tidak mengingkari hadis ini, dan beliau malah mengatakan ini dipakai dalil, kata beliau. Boleh mencium tangannya orang yang soleh. Jadi mencium tangan Nabi kita Muhammad SAW, sahabat melakukannya dan Nabi tidak melarang. Mencium tangan, namanya mencium tangan pasti menunduk. Wa ana Aisyah, dan dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, qalat, beliau berkata, qadima Zaid bin Harisah, datang siapa Zaid bin Harisah radhiyallahu an al-Madinah, ke kota Madinah. Wa Rasulullah, dan sementara Rasulullah Muhammad SAW fi baiti, berada di rumahku. Fa'atahu, maka datanglah ia kepada Rasulullah Muhammad SAW. Faqara al-baba, maka dia mengetuk pintu. Faqama ilaihi, maka berdiri untuk menemui Zaid bin Harisah. Siapa an-Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yajuru thawbahu, sementara gamis beliau itu nyeret di lantai atau menarik kainnya. Ya jurru saubah, ini gamisnya Nabi itu menyapu lantai. Wallahi ma fa'tanaqahu wa qabbalahu, serta bangkit dan menarik kainnya serta memeluk dan mencium siapa tadi? Zaid bin Harisah radhiyallahu anhu. Rawahu at-Tirmidzi wa qala haditsun hasan, hadis hasan. Ada beberapa dalil yang menunjukkan bahwa gamis Nabi itu menyapu lantai. Ya juru saubah itu maksudnya gamisnya sampai di bawah mata kaki, nyapu lantai maksudnya. Ketika Nabi sholat gerhana, ketika Nabi sholat harusnya 4 rakaat, dia lupa 2 rakaat. Dan itu tidak hanya Nabi. Kalau Nabi kan mungkin tidak akan sombong pasti ya. Tapi ada sahabat Nabi yang sarungnya itu sampai di bawah mata kaki, misalnya sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Ketika di Mina itu sarung beliau sampai di atas punggung kaki beliau, sampai menyentuh punggung kaki beliau, berarti kan sampai di bawah mata kaki. Terus Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dalam hadis Ibnu Abi Syaibah, hadisnya sahih, beliau itu suatu saat isbal. Ditanya, isbal itu gamisnya sampai di bawah mata kaki. Ditegur oleh sahabat yang lain, kenapa Anda isbal? Betis saya kecil, kalau saya angkat separuh betis saya malu, kata beliau. Dan Abdullah bin Mas'ud tidak mungkin melakukan hal itu karena durhaka kepada Nabi, karena beliau adalah sahabat Nabi yang luar biasa. Itu makanya kalau pendapat jumhur mayoritas ulama, orang yang mengenakan sarung bagi laki-laki atau celana di bawah mata kaki tidak karena sombong itu mubah, boleh. Kalau karena sombong baru haram. Itu pendapat jumhur mayoritas ulama. Kalau pendapat Imam Nawawi dalam kitab ini sependek yang saya baca, kalau tidak karena sombong makruh. Kalau karena sombong baru haram, masuk neraka.
Kalau pendapat sebagian ulama seperti Syekh Albani, Syekh Muqbil dan serupa beliau rahimahumullah itu mengatakan kalau tidak karena sombong haram dan masuk neraka. Kalau karena sombong haram, masuk neraka dan tidak disapa oleh Allah. Ada 3 itu. Itu seperti itu. Ya masing-masing punya hujahnya sendiri. Saya karena bermadzhab Syafi'i ya, saya berusaha di atas mata kaki karena itu sunnah. Namun kadang jahitnya motongnya kepanjangan, kadang kependekan ya, kadang ya sesuai dengan kondisi perut saya juga. Kadang kalau pas perutnya enak ya pakai celananya ya enak, kalau enggak ya kadang sampai melorot ke bawah. Dan itu pernah terjadi pada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika beliau berkata kepada Nabi kita Muhammad SAW, ya Rasulullah, sarung saya ini kalau enggak saya pegangin pasti isbal saya. Karena Abu Bakar itu perutnya kecil, kalau enggak diperhatikan melorot ke bawah itu sarungnya itu atau celananya. Apakah saya termasuk yang isbal yang masuk neraka itu ya Rasulullah? Kata Nabi tidak. Kamu melakukannya tidak karena sombong. An Abi Dzarrin radhiyallahu anhu qala li wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita bahas di pertemuan yang akan datang. Silakan yang mau tanya dulu. Tanya, protes, marah boleh silakan. Nggih monggo. Kalau ada orang menghormati seseorang yang soleh, yang kaya, karena kayanya, maka hilang 2/3 dari agamanya. Itu menurut satu riwayat yang pernah saya baca ya. Man tawadhu'a ala rajulin sholihin ghaniyin li ghinahu dhahaba thulutsa dinihi. Barang siapa orang yang merendah diri atau merendah kepada seorang yang soleh, yang kaya karena kekayaannya, maka hilang 2/3 dari agamanya. Tapi kalau dia menghormat karena kesolehannya, karena kebaikannya, tidak ada masalah. Itu laki-laki soleh yang kaya. Apalagi ini nggak soleh Pak, nggak cuma 2/3 yang hilang Pak, bisa hilang semua itu. Makanya kalau ada orang menghormati orang karena kayanya, ya dia bermasalah secara etikot, itu dia bermasalah. Yang betul itu adalah hormati dia karena solehnya, karena baiknya itu, bukan karena kayanya. Ngaten nggih, wallahu a'lam bishawab. Monggo yang lain silakan kalau ada. Nggih monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita boleh nggak berzikir itu pakai jari kanan dan kiri? Tentunya mulai dari kanan terus ke kiri. Saya pernah jadi itu kalau mau zikir harus kanan. Saya kan pernah beberapa kali itu dilakukan. Namun sependek yang saya baca, pernah sebagian sahabat itu melihat Nabi berzikir menggunakan jarinya memang pakai tangan kanan, tidak disambung ke tangan kiri. Itu dulu nggih. Tapi sependek yang saya baca juga tidak ditemukan riwayat yang melarang orang berzikir pakai tangan kanan dan tangan kiri. Maksudnya tangan kanan dan kiri. Itu enggak ada riwayat yang melarang juga yang saya tahu nggih. Enggak ada larangan. Nah, karena tidak ada larangan, sementara ini bukan masalah ibadah tapi masalah wasilah. Wasilah itu alat maksudnya. Maka secara prinsip tidak ada masalah sebenarnya. Hanya saja kalau ingin sesuai dengan sunnah Nabi kita Muhammad SAW, sependek yang saya baca itu memang Nabi zikirnya hanya pakai tangan atau jari-jari tangan kanan saja. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kalau misalnya jenengan pakai tangan kiri juga, maksudnya pakai tangan kiri juga gitu, bukan hanya tangan kiri tapi pakai tangan kiri juga.
Sependek yang saya pahami tidak ada larangan, dan ini bukan masalah ibadah, ini masalah alat hitung. Kalau masalah alat hitung ya sah-sah saja, tidak ada masalah. Karena ini bukan masalah ibadah, tapi masalah muamalah. Masalah muamalah itu rumusnya bagaimana? Al-aslu fil muamalati al-ibahah hatta yadulla dalil ala tahrimiha. Hukum asalnya muamalah itu adalah boleh hingga ada dalil yang melarangnya. Selama tidak ada dalil yang melarang, berarti hukum asalnya boleh. Apa yang Nabi lakukan itu tidak berarti tidak serta-merta sebaliknya itu dilarang, belum tentu. Karena menghukumi perbuatan Nabi itu lebih sulit daripada memahami perkataan beliau. Makanya ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Wallahu a'lam bishawab. Kalau kerso pakai tasbih saja. Pakai tasbih boleh Ustaz. Nabi memang enggak pakai tasbih, tapi istri beliau Sofiyah radhiyallahu anha pakai tasbih. Dan hadisnya riwayat At-Tirmidzi, hadisnya sahih sependek yang saya baca, beliau itu Siti Sofiyah radhiyallahu anha punya tasbih dari biji kurma 4.000 biji. Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu juga punya tasbih. Kalau tasbihnya Abu Hurairah dari tambang yang dibundel. Ada tambang dibundel-bundel. Itu sekitar 2000 bundelan. Itu tasbihnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nggih. Nah, jadi pakai tasbih itu di masa Nabi sudah dilakukan dan Nabi tidak melarang. Walaupun beliau tidak pakai tasbih. Itu yang saya bilang tadi. Bukan berarti yang Nabi tidak lakukan berarti dilarang, bukan, tidak begitu. Makanya dulu saya pernah sampaikan rumus di sini ya. Apa yang Nabi perintahkan laksanakan. Apa yang Nabi larang tinggalkan. Apa yang Nabi tinggalkan belum tentu dilarang. Itu rumus itu. Saya ulang ya. Apa yang Nabi perintahkan laksanakan. Apa yang Nabi larang tinggalkan. Apa yang Nabi tinggalkan belum tentu dilarang. Yang terakhir ini orang sering salah, bahwa apa yang Nabi tinggalkan itu otomatis dihukumi terlarang. Padahal belum tentu yang Nabi tinggalkan itu dilarang. Ini contoh ya, contoh. Nabi itu memerintahkan para sahabat untuk haji tamattu'. Selesai umroh haji, sahabat disuruh tahallul oleh Nabi. Sementara beliau tidak tahallul. Apa kata beliau? Saya qiron. Nabi meninggalkan tamattu', memilih qiron. Kenapa kata beliau? Karena saya membawa hadiyu binatang sembelihan saya dari Madinah. Aukamakal. Lihat, Nabi meninggalkan tamattu', memilih qiron. Pertanyaannya, apakah tamattu' dilarang? Enggak, malah sahabat disuruh tamattu' sama Nabi. Nabi meninggalkan tamattu', memilih qiron, bukan berarti tamattu' dilarang. Jadi apa yang Nabi tinggalkan belum tentu dilarang. Satu dulu. Yang kedua, contoh yang lain. Dalam hadis Sahih Bukhari, ini hadisnya Bukhari. Tadi hadisnya, seingat saya hadisnya Sahih Muslim. Hadis Bukhari. Pernah Nabi itu disuguhi binatang dob. Dob itu kadal gurun. Makannya itu dedaunan kayak iguana, itu. Makannya itu makan dedaunan. Kadal Mesir orang nyebutnya sekarang. Kadal Mesir. Singkat kata singkat cerita, Nabi disuguhi makanan itu beliau mboten kersa, tidak mau. Khalid bin Walid radhiyallahu anhu bertanya, "Apakah ini haram wahai Rasulullah?" Kata Nabi, "Tidak. Kaum kami tidak biasa makan binatang ini." Jadi Nabi meninggalkan makan binatang itu. Khalid bin Walid nanya, "Apakah ini haram?" "Tidak," kata Nabi. Jadi apa yang Nabi tinggalkan belum tentu dilarang. Satu lagi contoh. Nabi itu puasa Daud enggak? Enggak, Nabi enggak puasa Daud. Tapi puasa Daud disunahkan enggak? Disunahkan, Nabi mengajarkan bahkan. Tapi Nabi tidak melaksanakan. Jadi apa yang Nabi tinggalkan belum tentu dilarang. Nah, mohon maaf, kadang kita ini buru-buru melarang apa yang Nabi tinggalkan, padahal bisa jadi itu tidak dilarang.
Tapi memang mesti ngaji sih, nggak boleh serampangan juga. Yang saya ngeri itu gini, menurut saya ngeri ini. Ada orang mengatakan ini Nabi tidak pernah melakukannya, berarti ini dilarang oleh Nabi kita Muhammad SAW. Jadi dia melarang amalan itu atas nama Nabi Muhammad SAW. Itu sama bahayanya dengan mengatakan laksanakan ini karena ini Nabi yang melakukan, padahal Nabi tidak pernah melakukan misalnya. Itu sama bahayanya, itu sama-sama berdusta atas nama Nabi Muhammad SAW. Mengatakan ini dari Nabi padahal bukan dari Nabi, baik itu perintah maupun larangan, itu resikonya neraka. Nah, saya itu tidak sedikit melihat dan mendengar sebagian kawan-kawan saya itu seenaknya melarang itu, membawa nama Rasulullah Muhammad SAW. Pede banget dia mengatakan itu larangannya Rasulullah, padahal Rasulullah tidak secara eksplisit melarang, dan belum tentu yang Nabi tinggalkan itu dilarang. Dan satu hal lagi, sering orang itu berkata begini, ini nggak ada contohnya dari Nabi ini, sehingga ini dilarang. Padahal sunnah itu tidak hanya fi'liyah, ada qauliyah, ada takririyah. Ada banyak hal yang Nabi tidak melakukan tapi nyata-nyata disyariatkan. Contoh tadi haji lah, yang Nabi contohkan haji qiron, yang Nabi perintahkan tamattu. Ifrad boleh enggak? Boleh. Itu seperti itu. Bisa dipahami napa mboten niki? Wallahu a'lam bishawab. Kalau memang mau konsisten ngeplek nyontoh Nabi ya. Ada satu riwayat yang pernah saya ngaji itu, Nabi itu di usia 63 tahun, di tahun di mana beliau wafat, beliau kurban 63 ekor kambing. Yes, monggo kalau mau ditiru monggo. Beliau itu di tahun di mana beliau wafat di usia 63 tahun itu, beliau kurban 63 ekor kambing. Nggih. Monggo kalau mau ditiru. Nah, sementara pas haji wada beliau memotong kurban untuk satu istrinya itu satu sapi. Monggo kalau mau ditiru itu. Satu istri sama satu sapi. Monggo kalau sanggup monggo. Itu Nabi. Makanya bersyukurlah pada Allah bahwa tidak lantas apa yang Nabi tinggalkan itu dilarang, dan kita berhati-hati kalau melarang atas nama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Pun ada lagi monggo silakan. Kalau ada. Jelas semua nih? Atau tidak jelas semua? Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fi dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah urusan kita oleh Allah fi dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.